Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan coba membahas soal fisika kelas 10 semester 1 sebagai latihan untuk ulangan semesteran. Itu masih lama, setidaknya ini bisa membuat kita berlatih. Inilah soal-soalnya. Ada 20 soal. Ada soal-soal konsep dan juga soal perhitungan walaupun tidak banyak. Baik, soal yang pertama bisa dilihat di sini. Penerapan fisika dalam bidang telekomunikasi. Ini mudah saja soal seperti ini. Kita tentu saja penerapan fisika itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Kemudian yang telekomunikasi tentu saja adalah kita bisa tahu jawabannya adalah telepon. Inilah jawabannya. Ya, cermin cembung itu bukan telekomunikasi, kelajuan juga bukan, perambatan panas juga bukan, penggunaan listrik ini juga bukan, walaupun nanti di listriknya itu bisa di apa istilahnya penggunaan telepon itu juga berkaitan dengan listrik, tapi penerapan yang realnya adalah di pesawat telepon, karena di sini dia ada menerapkan konsep gelombang ya di situ, dan juga nanti ada listrik juga ya, juga membahas tentang listrik di sana, komponen-komponen elektronik juga ada di sana. Nah, ini saja. Langsung ke soal yang kedua. Perhatikan pernyataan berikut fisika sebagai produk. Ini mengenai hakikat fisika ya. Jadi hakikat fisika jadi bisa dilihat di sini. Yang pertama, fisika sebagai produk atau kumpulan pengetahuan. Lalu fisika sebagai sikap atau cara berpikir, way of thinking. Kemudian fisika sebagai proses. Produk, sikap, proses, kemudian cara untuk memecahkan masalah. Jadi kita lihat kata kuncinya di sini memecahkan masalah, proses, sikap, dan produk. Nah, sebenarnya hakikat fisika ini kalau yang sudah kita pelajari ada 3 gitu kan. Dibagi menjadi 3, ya, yang mulai dari produk atau kumpulan pengetahuannya, kemudian juga sikap yang berkaitan dengan cara berpikir, kemudian proses. Jadi kadang sering disingkat PSP gitu ya, produk, sikap, proses. Atau proporsi juga bisa, terserah ya. Intinya gitu. Jadi ada 3, produk, sikap, dan proses. Yang benar berarti 1, 2, 3, yang keempat ini salah ya. Cara untuk memecahkan masalah ini bukan. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, soal nomor 3. Besaran-besaran berikut yang termasuk besaran pokok. Nah, ini materi besaran pokok dan besaran turunan. Di konsep besaran, kita bisa tahu bahwa besaran pokok itu ada suatu apa istilahnya, kita sudah tahu besaran pokok hanya ada mulai dari panjang, kemudian massa, waktu, kemudian suhu, kuat arus, densitas cahaya, dan satu lagi jumlah. Nah, ini kemudian bisa dilihat di sini yang besaran pokok, berarti panjang, tegangan bukan jelas. Kemudian massa, jumlah zat, kuat arus. Nah, ini dia jawabannya yang B. Mau kita cek yang lain, gaya, suhu, waktu, gaya ini bukan. Panjang, energi ini bukan. Massa, luas, jumlah zat, luas ini bukan ya, besaran turunan. Jadi jelas nomor 3 jawabannya adalah yang B. Yang keempat, kelompok berikut yang seluruhnya terdiri dari besaran turunan, kecuali. Jadi sebelumnya kan kita sudah lihat ada 7 tadi, besaran pokok, kalau masih ada, sudah, ini ya masih ada 7 ini. Nah sekarang besaran turunan, berarti kalau misalkan seluruhnya ya, berarti volume, gaya, energi. Nah ini, gaya, daya, energi. Kecuali, oh ya ini hati-hati, di sini ada kecuali. Volume, gaya, energi ini semuanya turunan, gaya, daya, energi juga ini turunan, panjang, kuat arus, waktu. Nah ini salah, ini adalah besaran pokok ya. Volume, massa, jenis, kecepatan ini semuanya bisa dilihat ini besaran turunan. Kemudian momentum, impuls, dan tekanan juga sama turunan.
Jawabannya yang C ya. Selanjutnya, nomor 5. Pada pengukuran panjang benda dapatkan hasil 0,0417 meter. Nah, ini kita lihat angka pentingnya ada berapa. Jadi, aturan angka penting yaitu jika angka 0 bisa dikatakan mudahnya sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari angka bukan 0 seperti ini. Nah, ini dia bukan angka penting karena ini bisa nantinya kita tuliskan dalam notasi ilmiah sebenarnya. Jadi bisa kita tulis 4,17. Boleh saja kita tulis seperti itu, jadi dikali 10 pangkat minus 2. Di sini berarti angka pentingnya adalah ini. 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Jawabannya yang B. Langsung. Selanjutnya. Nah, sekarang pusat listrik tenaga uap. Ada suplai dayanya sebesar ini 206 juta watt. Nah, ini diminta dalam notasi ilmiah. Kita bentuk nanti 10 pangkat gitu ya. Kita lihat saja nolnya ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya sih dibuat di koma, ambil satu angka yang ada di depan, kemudian koma, kemudian lihat ada berapa nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 2,06 kalikan 10 pangkat 8 watt. Jadi jika kalau mau ditulis, jadi ini 20,6 kali 10 pangkat 7 watt, atau ya 206 kali 10 pangkat 6 watt juga boleh. Jadi 3 ini bisa kita pilih. Kita lihat yang ada di sini adalah hanya, oh ini dia, 206, 8, salah, 10, 5. Ini juga bukan, berarti jelas jawabannya E. Nomor 6, jawabannya E. Nomor 7. Berikut ini besaran-besaran vektor kecuali. Ingat, vektor itu dia punya nilai dan arah. Ini konsep sebenarnya harus dipahami. Dan juga di sini kecuali. Nah, kelajuan, nah ini kita sudah tahu kelajuan itu adalah besaran skala. Kemudian gaya ini vektor, kecepatan juga vektor, kecepatan vektor, perpindahan juga vektor. Sudah jelas ya, jawabannya adalah kelajuan. Jadi ini konsep kalau kelajuan ini adalah ya sebenarnya sama dengan kecepatan besarannya, tapi bedanya kelajuan tidak perlu menyebutkan arahnya, tapi kalau kecepatan itu harus ada, di sini harus ada arah. Entah itu atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan, dan semacamnya. Jawabannya nomor 7 yang A. Selanjutnya nomor 8. Dua buah gaya titik tangkap. Maksudnya adalah seperti ini ya. Dia ada di satu titik di sini, kemudian saling tegak lurus, kemudian masing-masing besarnya masing-masing, maksudnya yang ke atas 12, yang ke kanan yang datar itu 5. Dan besar resultannya. Kalau dia lurus, kalau searah kan tinggal dijumlahkan, tapi kalau seperti ini kita harus mencari resultannya seperti ini. Boleh dengan cara linear apa? Kalau seperti ini ya mudahnya kita gunakan langsung saja, mungkin rumus langsung ya, karena ini sudutnya adalah 90 derajat itu. Bisa kita rubah, walaupun ini mirip dengan Pythagoras begitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga dari angka Pythagoras. Kalau mau cara cepat yang begitu antara jadi 5, 12, ada yang sangat familiar, ada 3, 4, 5. Dari sini kan nanti bisa 6, 8, 10. Kemudian 5, 12 juga sama. Ini 5, 12, ini pasti 13 nantinya. Jawabannya sebenarnya adalah C, tapi kita cari dulu. Jadi untuk mencari resultannya, dan ini kayak kita cari F resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan cos sudut. Kemudian di sini sudutnya diketahui berarti 90 derajat ya. Sudut antara dua vektor ini 90 derajat. Kemudian F1-nya ini 12, F2-nya 5. Kita masukkan ke samaannya, F sama dengan resultan maksudnya. Kemudian karena cos 90
cos 90 derajat itu kan 0 ya, sehingga yang di sini hilang, bukan hilang sih, hasilnya 0 sehingga tidak perlu kita tulis, langsung saja F1 nya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kita tulis ini 2 kali 12 kali 5 kalikan cos 90 itu 0. Jadi resultannya adalah akar dari 12 kuadrat 144, 5 kuadrat itu 25. Akar 144 ditambah 25 adalah 169. 169 kalau diakarkan, kalian bisa cek di kalkulator. Bisa dicek ya, berarti akar 169 itu adalah 13. Jadi jawabannya, resultannya adalah 13 Newton. Nah, seperti ini. Jadi untuk soal-soal seperti ini, kalau kalian sudah hafal ini, segitiga Pythagoras ini, kalau dia 90 derajat tadi ya, di 90 bisa langsung 5, 12, 13. Atau ini berarti kan 10, 24, ini 26. Dan juga berlaku kelipatannya yang lain. Ini juga berarti kelipatannya bisa 9, 12 kali 3 ya. Berarti ini 15. Dan seterusnya. Oke, ini jawabannya yang C lagi. Soal berikutnya, nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak merupakan besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan jarak dari posisi awal ke posisi akhir benda. Jarak adalah panjang lintasan gerak yang ditempuh benda. Yang pernyataan di atas yang benar adalah, berarti kita harus mengecek satu persatu. Dari yang pertama kita bisa lihat itu adalah perpindahan merupakan besaran vektor. Oke, perpindahan ini benar ya. Perpindahan ini vektor. Nah, jarak inilah yang merupakan skalar. Karena kalau perpindahan itu posisi awal ke posisi akhir. Misal ini bergerak dari titik A ke B, kemudian ke C-nya di sini. Jadi ke B dulu, kemudian setelah itu baru ke C. Nah, kalau perpindahan hanya dilihat posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi hanya A ke C di sini ini adalah perpindahannya. Tapi kalau jarak ya semua yang ditempuh ya, dari A ke B kemudian ditambah ke C. Kemudian perpindahan adalah perubahan jarak dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu jarak ini. Perubahan ini benar juga. Kemudian jarak adalah panjang lintasan gerak yang ditempuh benda. Ini juga benar berarti ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Dan jawaban yang benar adalah A. Nomor 9 jawabannya A. Soal berikutnya, nomor 10. Ini mulai teman-teman. Jadi Santi berjalan 40 meter ke timur, kemudian timur, kalau yang lupa lagi mana utara, selatan, kemudian ini barat, ini timur. Jadi 40 meter ke timur, ke kanan, berarti kita tuliskan saja di sini 40 meter, dan soal pilihan ganda, jadi langsung saja ya, tidak perlu kita diketahui dan sebagainya. Kemudian 30 meter ke barat, saya tidak, di sini posisi awalnya 40 meter, kemudian dia ke barat, berlawanan arah 30 meter, ya, sekitar di sini mungkin 30 meter. Berarti sekarang jaraknya ataupun jarak perpindahannya dari posisi awal ke posisi akhirnya di sini, dari sini ke sini. Berarti otomatis karena ini 40 kemudian 30, sisanya adalah dari posisi awalnya di sini, ini adalah 10 tentu saja, atau bisa kita tuliskan 40 dikurang 30 gitu ya. Jawabannya adalah A, nomor 10. Jadi untuk yang seperti ini tidak perlu rumus ya, karena sangat bergantung dari geraknya. Lihat saja posisi awal dan posisi akhirnya. Begitu juga kalau miring ya nanti dia berarti harus dengan sudut. Lanjut soal berikutnya nomor 9. Jadi Roni mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran. Kelilingnya 180 meter. Anggap ini lingkarannya ya. Kemudian dia berkeliling dari sini awalnya, kemudian bergerak. Saya tidak apa, kita ini saja berputar. Nah ini kelilingnya
kelilingnya itu sama dengan 180 meter. Kemudian dia melakukan satu kali putaran. Waktunya satu putaran ini adalah 3 menit. Supaya beda ya, 3 menit. Harus dirubah ke detik karena diminta di soal di sini adalah dalam detik. 3 menit itu berarti adalah kali 60 ya, walaupun soal ini menjebak, tapi ya tidak apa. 3 kali 60, 180 detik sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Berarti kalau kecepatan ini adalah vektor, otomatis yang dicari adalah perpindahan. Dia tidak dipakai jaraknya, kecuali kalau kelajuan. Jadi kalau perpindahan yang kita harus cari dulu, ini kelilingnya 180. Tapi dia satu putaran, dia akhir dari titik A di sini, kembali lagi gitu. Ya memang dia menempuh segini, tapi perpindahannya otomatis karena dia posisi awal posisi akhir yang sama, perpindahannya adalah 0 meter. Sehingga otomatis kecepatannya, karena kecepatan adalah perpindahan, dibagi dengan waktu. Perpindahannya adalah 0, waktunya 180. Ya, 0 dibagi 180 adalah ya 0 meter per sekon. Jawabannya E. Nah, ini menjebak karena di sini intinya dia dari titik A, kalau kembali ke titik semula itu dia akan 0 kecepatannya. Tapi lain kalau misalkan yang ditanyakan kelajuan. Yang ditanyakan kelajuan, nah lain lagi. Kemudian jarak yang tempuhnya adalah segini, 180. Dibagi dengan waktunya, 180. Oh, sama ya. 180 adalah 1 meter per sekon. Nah, ini. Jadi ini kalau yang ditanyakan kelajuan. Tapi karena ini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata ya. Berarti ini dia jawabannya. Yang E. Lanjut nomor 12. Nah, sekarang Fulan mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 km per jam ya, per jam. Ke barat, arahnya ke barat. Selama 1 jam 30 menit. Perbedaan Fulan dari posisi awal. Nah, ini harus kita hati-hati di sini. 1 jam 30 menit ini harus kita rubah. Jadi jangan pakai nanti 1,30 gitu ya. Jadi seperti ini nanti akan keliru begitu karena sekali lagi dia dalam satuan jam, berarti 1 jam 30 menit harus dirubah dulu dalam jam begitu ya. Jadi 1 jam 30 menit ini berarti adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, atau bisa juga 30 menit dibagi dengan 1 jam itu kan 60 ya. 30 per 60 itu adalah setengah atau 0,5 gitu. Jadi waktunya 1,5 jam. Waktunya 1,5 jam, kemudian kecepatannya 10 km per jam. Jadi karena sudah sama-sama jam, ditanyakan perpindahan, arahnya ke barat, dan dia tidak balik lagi gitu kan. Jadi langsung saja perpindahannya adalah T kali T, 10 dikalikan 1,5. 10 kali 1,5 adalah 15 meter. Jawabannya yang C, untuk nomor 12. Lanjut nomor 13. Sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan lokomotif untuk menempuh jarak 900 meter. Nah, ini diketahui percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena ini diam, berarti otomatis P-nya atau kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian diketahui juga jarak tempuhnya adalah 900 meter. Tanyakan waktu yang dibutuhkan. Kita pakai saja kalau kalian masih ingat rumus untuk mencari jarak untuk GLB. Ini GLBB, dipercepat P0T ditambah setengah A kali T kuadrat. P0-nya 0, T-nya ini yang kita cari nanti, tapi 0 kali nilainya berikan 0, dan setengah kalikan A-nya 2, kemudian T kuadrat. S-nya sudah diketahui 900. Kita tulis di sini 900, ini 0 kan ya. Jadi 0, setengah kali 2, 1,
Kemudian 1 kalikan 1 kalikan T kuadrat. Berarti 900 itu sama dengan T kuadrat. Ya, otomatis T-nya akan sama dengan akar dari 900. Akar 900 itu adalah berapa? Akar 9, 3 kan ya. Berarti 30 kon. Jawabannya yang D. Nomor 13, D. Jadi mudah saja untuk soal seperti ini. Nomor 14 sekarang. Jadi benda jatuh bebas. Kalau benda jatuh bebas itu berarti ya bendanya, kita cek ya, kecepatan awalnya 0 ya benar, karena itu bebas, itu berarti dia tanpa kecepatan awal ya, V0 nya itu sama dengan 0, itu benar. Kalau dia ada kecepatan awal, dia tidak jatuh bebas lagi, karena nanti ada kecepatan awal yang mempengaruhi, sehingga nantinya itu rumus-rumusnya ataupun kejadiannya itu tidak disebut dengan benda jatuh bebas. Kemudian percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, ini juga benar, jadi benda jatuh, ini percepatannya adalah percepatan gravitasi yang itu besarnya adalah kalau dibuatkan itu sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Ini juga benar. Arah percepatannya ke pusat bumi. Ya, berarti karena ya kita di bumi gitu ya. Ini benar juga. Nah, percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Jadi ini misal buminya ya. Ya, berarti dia ke pusat bumi. Itu kenapa seperti itu nanti di bab mekanika dia akan dibahas kenapa seperti ini. Kemudian gerak lurus beraturan. Nah, ini dia salah berarti, karena dia kecepatannya dia akan berubah karena dia ada percepatan. Pada percepatan otomatis dia bukan gerak lurus beraturan, tapi dia adalah gerak lurus berubah beraturan. Sehingga jawaban yang benar 1, 2, dan 3. Jawabannya B. Lanjut nomor 15. Dari puncak sebuah menara tinggi 45 meter dijatuhkan, kalau ada benda jatuh bebas, batu ya. Kemudian kecepatan gravitasinya 10 diketahui. Nah, yang ditanyakan kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah. Jadi ini kalau dia sudah menyentuh tanah sebenarnya dia 0, tapi ini sesaat ya mungkin sekian detik di sini hampir menyentuh tanah itu. Jadi 0,0 sekian lah. Dia dijatuhkan dari menara. Yang tinggi menara ini adalah 45 meter. Ini berarti hanya ketinggian. Dan kecepatan gravitasi 10. Misalkan kecepatan. Berarti untuk mencari kecepatan seperti ini, kita pakai saja rumus. Kalau mau pakai rumus, Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kalikan G kalikan H. Nah, dimana karena ini berarti di sini karena ini jatuh bebas ya, tadi V0 ini sama dengan 0 otomatis. Jadi sudah otomatis kalau ada kata-kata di sini jatuh bebas, nah sehingga ini juga dianggap sebagai dia kecepatan awalnya itu 0 di konsep materi ini. Walaupun nanti kalau kenyataannya ya tergantung kondisi angin dan sebagainya, faktor-faktor yang lain, tapi ini kita mengabaikan itu dulu, kita bicara konsepnya. Jadi seperti inilah kita masukkan. Nah, ini yang ditanyakan berarti ini adalah PT-nya, kecepatan akhir di bawah sini ya. Ini kecepatannya berapa. Oke, kita cari PT kuadrat, ini yang kita cari ya. V0 nya jadikan 0 kuadrat, 0 kuadrat jadi nanti 0, dan 2 kalikan kecepatan gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 45. Oke, PT kuadrat sama dengan 2 kali 10, 20 kali 45, atau 45 kali 2, 90 kan ya, 90 kali 10, 91. Jadi PT kuadrat ini akan sama dengan, langsung saja ya, berarti PT-nya kuadratnya dihilangkan, supaya kuadratnya hilang berarti kan harus diakarkan. Jadi lawan dari kuadrat itu adalah akar. Jadi akar dari 900 ya, tadi ini sama dengan sebelumnya ya, akar 900 angkanya sama ini 30 meter per sekon. Jawabannya yang B. Nomor 15 ini jawabannya B. Walaupun juga nanti kebalikannya, sebenarnya kalau dari sini dia mau mencapai 45 meter juga kecepatannya harus
gini juga kalau misalnya tidak ada gesekan dengan udara dan hal-hal yang menghalangi lainnya. Lanjut nomor 16. Sekarang sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dengan sudut elevasi. Nah, jadi kalau ada kata-kata sudut elevasi, ini harus diingat, ini adalah konsep gerak parabola. Gimana kok gerak parabola? Anggap seperti ini, dia ada sudut elevasi, misalkan dengan alfa ya. Ini diketahui 30 derajat sudut elevasinya. Yang ditanyakan ketinggian maksimum. Walaupun kalau soal seperti ini sebenarnya mudahnya langsung menggunakan cara rumusnya ya. Kita untuk mencari H maksimum atau ketinggian maksimumnya di sini sebenarnya. Ketinggian maksimumnya di sini. Nah, maksimum itu adalah V0 kuadrat dikalikan sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali kecepatan gravitasi. Masukkan nilainya. V0 nya 60 kuadrat. Oh ya, ini 30 berarti diketahui ya langsung. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian ini kuadrat berarti nanti dikuadratkan sin 30. Alfanya ini 30 ya. Berarti langsung saja kita tulis setengah karena sin 30 itu setengah, tapi nanti dikuadratkan. Jadi bukan 30 yang dikuadratkan, hasil dari sin 30 nya yang dikuadratkan. Kemudian 2 dikalikan G-nya 10. Berarti H maksimumnya atau ketinggian maksimumnya adalah 60 kuadrat 6 kali 6 36 tambahkan nolnya 2. Setengah kuadrat itu berarti setengah kali setengah adalah 144. 2 kali 10 20. Nah, ini 36 bagi 4 mungkin kita catat saja. 36 bagi 4 adalah 9. Jadi 900 dibagi 20. Nah, ini bisa kita hilangkan 1. Jadi 90 bagi 2 itu adalah maksimumnya itu 45 meter. Ini angkanya mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat berarti dari sini kita bisa temukan ketinggian maksimumnya adalah 45 meter dari tanah. Sini kemudian nanti dia akan turun lagi dari awal kemudian sampai ke 45, kemudian dia bergerak turun ketinggiannya sampai ke nanti berhenti. Jawabannya yang B. Nomor 17. Nah, ini soal konsep. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Jadi kalau gerak melingkar beraturan berarti pertama kecepatannya dia. Nah, ini harus hati-hati juga nanti antara kecepatan dan kelajuan. Oke, misal ini benda yang dia gerak GMB ya, gerak melingkar beraturan di posisi-posisi. Dia nanti punya ada sesuatu yang tetap atau kecepatan yang tetap, tapi kecepatan yang tetap itu adalah kecepatan sudutnya. Itu sering disebut simbolnya dengan omega gitu ya. Nah, di sini kecepatan sudutnya tetap. Nah, tapi ini kan bendanya ya. Jadi bendanya biasanya kalau di soal ini tidak ini yang A, kecepatan yang konstan, kelajuan berubah. Jadi kalau kita tinjau yang di sini, berarti kalau meninjaunya adalah ini kelajuan linier maksudnya. Kelajuan atau kecepatan linier, kelajuan atau kecepatan yang linier, yang lurusnya. Kemudian kalau ini adalah kecepatan sudut. Jadi arahnya ini searah jarum jam atau berlawanan arah jam. Jadi tidak ada kelajuan sudut itu tidak ada untuk konsep bergerak melingkar beraturan. Tapi kalau kelajuan di sini ada kecepatan dan kelajuan itu berbeda ya. Nah, di sini karena kecepatan ini berkaitan juga dengan arah begitu ya, sehingga kita bisa lihat di saat benda yang itu bergerak melingkar. Jadi saat dia di posisi di bawah di sini, misalnya posisi A, ini B, ini C, ini D, atau di sini misalkan ada E di sini misalkan. Jadi posisinya dia akan mengikuti arah di saat dia berputarnya gitu ya. Jadi di A dia ke arah kanan, kemudian B ini dia ke bawah, yang C itu ke arah kiri, D ke arah atas,
E-nya ya serong ke sini gitu. Nah, itu berarti kecepatannya itu arahnya berubah gitu. Di sini kalau dalam GMB, jadi arah kecepatannya itu berubah. Nah, arahnya berubah, walaupun juga di sini adalah nilainya tetap sebenarnya. Nilainya tetap, misalnya 10 meter per sekon atau 1 meter per sekon ya tetap. Jadi arah kecepatannya berubah, tapi nilainya itu tetap. Nah, dalam konsep kecepatan itu walaupun kalau misalkan nilainya tetap tapi arahnya berubah, itu dianggap dia tidak konstan begitu. Nah, sehingga dan kalau kelajuan linear itu konstan ya, dia misalkan ini hanya kecepatan linear atau kelajuan linearnya itu adalah 2 meter per sekon ya, dimanapun posisinya kalau dia GMB itu akan tetap sama. Di sini 2 meter per sekon, 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 dan dimanapun di titik yang ada di lintasan ini dia akan sama, tapi arahnya ya dia akan berubah. Sehingga kata kunci adalah kecepatannya dia berubah, tapi kelajuannya konstan. Jawabannya adalah yang B. Nah, percepatan yang konstan gaya berubah tidak. Jadi kalau GMB ini dia ada istilah percepatan sudut, jadi simbolnya alfa. Nah, ini dia kalau GMB ini nanti dia akan 0. Jadi ada namanya gerak melingkar berubah beraturan. Gaya berubah. Ini gaya tidak akan dibahas di bab selanjutnya terkait dengan gaya sentripetal. Jadi bukan itu. Kemudian sudut simpangan yang konstan. Sudut simpangan tergantung dari dia di mana. Jadi sudutnya ya, kalau ini dia bergerak melingkar. Kemudian gaya dan kecepatan yang konstan. Jadi tadi di sudut simpangan itu posisi setiap waktu ya. Dan ini juga. Jadi ini tinggal yang dimaksud apa? Yang agak rancu di sini. Aja nomor 17 ya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 18, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Nah, ini kata kuncinya ada waktu. Nah, kemudian ada putaran. Ini konsep ada namanya periode. Kemudian nanti kalau misalkan ada sebuah lingkaran, jadi dia bergerak satu putaran gitu. Nah, kembali ke titik awal. Nah, ini disebut waktunya yang dibutuhkan itu adalah periode. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk banyaknya satu putaran. Gitu. Kebalikan dari periode itu adalah frekuensi. Itu juga ini dipakai dalam gelombang, konsumen sama. Ini banyaknya putaran tiap satuan waktu. Nah, sehingga sudah jelas ini jawabannya adalah periode. Mana periode ini satuannya itu adalah sekon atau detik. Gitu. Frekuensi ini satuannya hertz, di tulisnya Hz. Kecepatan ini bukan ya, kecepatan nanti banyaknya ataupun sudut yang ditempuh ya dibagi dengan waktunya. Istilahnya theta. Jadi jarak atau posisi sudut yang ditempuh kemudian kelajuan angular ya berarti kelilingnya nantinya kilometer, kemudian percepatan total itu nanti percepatan yang di arahnya menuju ke pusat. Lanjut nomor 18 tentu saja. Nomor 19, nah dalam waktu 0,5 sekon kemudian menempuh sudut sebesar setengah pi radian. Ini kenalan radian, setengah pi radian maksudnya. Jadi sudut yang ditempuh adalah setengah pi radian. Kemudian waktunya itu 0,5 sekon atau 1,5 ya, sebenarnya bisa kita tulis sama. Kemudian kecepatan sudut benda. Nah, kecepatan sudut simbolnya omega. Ini adalah sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi kalau di linear itu kan berarti jarak ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan baik, beda simbolnya hampir mirip ya. Bukan simbol, konsepnya hampir mirip, tapi ini kondisinya adalah yang dia melingkar, jadi dia menggunakan istilah sudut ya, posisi sudut. Saja ini jadi setengah pi radian dibagi dengan waktunya
Kan kalau kecepatan biasa itu kan jarak dibagi waktu ya. Sekarang ini posisi sudut dibagi waktu. Setengah kita tulis saja dengan 1/2, jadi setengah dengan setengah yang sama kan ya, coret. Jadi percepatan sudutnya adalah V radian per sekon. Radian per sekon, berarti jawabannya yang D. Oke, menurut saya tinggal dibagi saja. Ini posisi sudutnya dibagi dengan, atau sudut yang ditempuh dibagi dengan waktu. Soal terakhir nomor 20 tentang gerak melingkar juga masih. Jadi kalau misalkan ada benda yang dia berputar sebanyak 600 kali, jadi kita bisa simbolkan dengan N, kan N nya 600 kali, waktunya itu 5 sekon. Ya sebenarnya seperti ini lah saja. Tanya periode simbolnya T besar, ini T kecil dibagi dengan N, waktunya 15, N nya 600, kita bagi saja berarti kan, atau boleh disederhanakan 15 dan 60, kita bagi 15 ini 1, kemudian 60 ke 4 jadi 600 adalah 40, jadi 1/40. Kemudian dia dalam desimal ya, berarti kita bagi saja 1 dibagi dengan 40. Oh jadi 15 dan 60 sama saja ya, seperti ini, jadi 0, belum 0 lagi 100, 2, 90, 20, 200, 25, 0,02. Per 4 itu kan 0,25, kemudian ini ada per 10 nya, per 10, jadi ini jawabannya, periodenya 0,025 sekon. Kemudian frekuensinya banyak yang putaran dibagi dengan waktu. Kebalikannya, sebenarnya bisa juga langsung dibagi, tapi kita tuliskan saja cara biasa, 600 bagi 5. Jadi kan 60 dengan 15 itu 4 ya, jadi tolong saja lah. 15, 1, 600 bagi 15 itu adalah 40. Jadi jawabannya adalah 40 Hz. Jadi 0,025 dan 40. Jawabannya yang benar adalah D. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita. Jadi ini soal-soal yang untuk pemanasan saja, dan juga soal-soal konsep. Belum sampai ke soal-soal perhitungan yang dia cukup rumit. Semoga bisa membantu kita, untuk membantu kalian untuk bisa belajar fisika atau memahami materi fisika dengan lebih baik, untuk sebagai persiapan nantinya di ulangan semester ataupun di ulangan-ulangan yang kalian akan hadapi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Bisa juga dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.